semuanya, baiklah, ini adalah podcast pertamaku. Saat ini akan membahas tentang kesehatan mental dalam bimbingan konseling Islam. Baiklah, langsung saja, selamat mendengarkan. Bimbingan dan konseling Islam di Indonesia sudah ada sejak pesantren didirikan. Hanya saja pada saat itu belum mengenal istilah bimbingan dan konseling. Praktiknya cenderung implisit dalam berbagai praktik budaya yang ditandai dengan adanya hubungan terapeutik. Seiring masuknya keilmuan bimbingan dan konseling di Indonesia, yang kemudian hari berkembang dengan pesat, munculnya kesadaran akan adanya keterbatasan dan pertentangan beberapa pandangan pendekatan Barat dengan ajaran Islam. Maka para pakar mulai membangun sebuah pendekatan baru yang disebut dengan bimbingan dan konseling Islam. Hingga saat ini, bimbingan dan konseling Islam menjadi salah satu pendekatan yang efektif mengentaskan berbagai masalah untuk menjaga kesehatan mental klien. Individu adalah makhluk sosial yang membutuhkan individu lain dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan juga membutuhkan bantuan individu lain untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya, yang semuanya bisa dilakukan dan dipengaruhi oleh kesehatan mentalnya. Individu ketika dilahirkan di dunia sudah membutuhkan bantuan dan bimbingan dari individu lain, terutama bimbingan dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengasuh individunya supaya menjadi individu yang tumbuh dan berkembang secara optimal dan normal. Ketika individu tersebut mulai menjadi individu yang dewasa, ayah dan ibu memasukkan individunya ke sekolah. Di sekolah, individu tersebut mendapatkan bimbingan dari para psikolog dalam proses belajar mengajar. Pelayanan hubungan kesehatan mental dalam bimbingan konseling yang terdapat di sekolah di Indonesia merupakan layanan yang telah ada sejak tahun 1960-an. Mulai tahun 1875, pelayanan hubungan kesehatan mental dengan bimbingan konseling telah resmi memasuki sekolah-sekolah, yaitu dengan dicantumkannya pelayanan tersebut pada kurikulum 1975 yang berlaku di sekolah-sekolah seluruh Indonesia pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Dan pada tahun 1984, keberadaan hubungan kesehatan mental dengan bimbingan konseling lebih dimantapkan lagi. Nah sobat, berikut hubungan kesehatan mental dengan bimbingan konseling. Yang pertama adalah mengetahui gambaran dan sikap yang baik terhadap pribadi sendiri. Prinsip ini biasa diistilahkan dengan self-image. Prinsip ini antara lain dapat dicapai dengan penerimaan pribadi, keyakinan pribadi, dan kepercayaan pada pribadi sendiri. Self-image yang juga disebut dengan citra pribadi merupakan salah satu unsur penting dalam kesehatan mental. Menghasilkan keterpaduan antara integrasi pribadi. Yang dimaksud keterpaduan di sini adalah adanya keseimbangan antara kekuatan jiwa dalam pribadi, kesatuan pandangan dalam hidup, dan kesanggupan menghadapi stres sehingga individu dapat memiliki kesehatan mental yang baik. Memahami perwujudan atau aktualisasi pribadi merupakan proses pematangan pribadi yang berhubungan erat dengan kesehatan mental. Menurut Reif, individu yang memiliki kesehatan mental adalah individu yang mampu mengaktualisasikan pribadi atau potensi yang dimiliki serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang baik dan memuaskan. Meningkatkan kemampuan menerima individu lain, melakukan kegiatan sosial dan menyesuaikan pribadi dengan lingkungan setempat. Untuk dapat memiliki kesehatan mental yang sukses dalam kehidupan, minimal individu harus memiliki kemampuan dan keterampilan, mempunyai hubungan yang erat dengan individu yang mempunyai otoritas dan mempunyai hubungan yang erat dengan teman-teman. Mengetahui minat. Berminat dalam tugas dan pekerjaan individu yang menyukai terhadap pekerjaan walaupun berat, maka akan cepat selesai daripada pekerjaan yang ringan. Tetapi tidak diminatinya di mana semua minat dapat ditumbuhkan dengan kesehatan mental yang baik. Bahan pengawasan pribadi. Mengadakan pengawasan terhadap hawa nafsu atau dorongan keinginan serta kebutuhan oleh akal pikiran merupakan hal pokok dari kehidupan individu dewasa yang bermental sehat dan kepribadian normal. Karena dengan pengawasan tersebut, individu mampu membimbing segala tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Menanamkan rasa benar dan tanggung jawab. Rasa benar dan tanggung jawab penting bagi tingkah laku dan berhubungan dengan kesehatan mental. Karena setiap individu ingin bebas dari rasa dosa, salah, dan kecewa. Rasa benar, tanggung jawab, dan sukses adalah keinginan setiap individu yang sehat mentalnya. Oke, sudah tahu kan gambarannya seputar kesehatan mental dalam bimbingan konseling Islam.
Jangan lupa tetap ikutin channel ini karena akan masih banyak memberikan informasi lagi yang lebih menarik dari seputar bimbingan konseling Islam ataupun kesehatan mental. Ingat, masih banyak lanjutannya. Tunggu di episode selanjutnya. Bye bye.